Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Arjun Maulana dengan NIM 073002100006 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Kode Etik dalam Organisasi Profesi untuk mata kuliah Etika Kerja dan Keteknikan. Pada outline kode etik ini saya akan membahas mengenai kode etik pada organisasi profesi CPI atau Competent Person Indonesia, kemudian kode etik pada organisasi profesi PII atau Persatuan Insinyur Indonesia, dan kode etik pada organisasi profesi ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Latar belakang etika ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos, dengan arti timbul dari kebiasaan, sehingga etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas moral termaksud analisis konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sehingga kode etik profesi ini adalah pedoman moral yang disusun oleh anggota profesi dan mengikat mereka dalam praktek, berisi nilai-nilai etis sebagai pembimbing dan pengendali perilaku profesional. Kode etik ini terlahir dari organisasi profesi dan mengikat secara moral seluruh anggotanya dengan rumusan yang bervariasi antar organisasi. Nah, untuk rumusan masalah kali ini yaitu bagaimana kode etik profesi di organisasi CPI atau Competent Person Indonesia, lalu ada bagaimana kode etik profesi di organisasi PII atau Persatuan Insinyur Indonesia, dan bagaimana kode etik profesi di organisasi ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian tujuan kali ini yaitu yang pertama adalah mengetahui dan memahami kode etik profesi di organisasi Competent Person Indonesia. Lalu yang kedua, mengetahui dan memahami kode etik profesi di organisasi PII atau Persatuan Insinyur Indonesia, dan mengetahui kode etik profesi di organisasi ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Yang pertama yaitu ada kode etik profesi pada organisasi CPI atau Competent Person Indonesia. Nah, Competent Person Indonesia ini terdapat prinsip dasar kode etik yang relevan untuk berbagai profesi, termasuk yang diatur oleh PERHAPI atau Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Prinsip-prinsip dasar ini adalah paduan penting bagi profesional untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya bermanfaat bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas, lingkungan, dan profesi mereka secara keseluruhan. Nah, untuk prinsip dasar kode etik ini meliputi perlindungan kepentingan umum, di mana prinsip ini itu menekankan bahwa setiap tindakan profesional harus selalu mempertimbangkan dan melindungi kepentingan umum. Lalu ada K3LH, di mana ini itu singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Nah, prinsip dasar ini itu mengacu pada pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta melindungi lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga ada transparansi dan bertanggung jawab, di mana seorang profesional harus bekerja dengan transparansi, memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemudian yang keempat ada konflik kepentingan, di mana seorang profesional harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi mereka. Jika terjadi potensi konflik kepentingan, hal tersebut harus diungkapkan secara terbuka dan diselesaikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kemudian ada bekerja sesuai dengan kompetensi, di mana seorang profesional harus menerima tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan kualifikasi mereka. Kemudian menjaga reputasi dan integritas profesi, di mana prinsip ini itu berarti bertindak jujur, etis, dan profesional dalam semua aspek pekerjaan. Profesional harus berperilaku dengan cara yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi mereka. Kemudian ada persaingan usaha yang sehat, di mana seorang profesional harus mendorong dan berpartisipasi dalam persaingan usaha yang sehat dan adil. Kemudian yang kedelapan ada kepatuhan terhadap nilai-nilai masyarakat dan hukum perundang-undangan. Seorang profesional harus mematuhi semua hukum, peraturan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tempat mereka bekerja. Ini termasuk peraturan etika, hukum perundangan, dan standar profesional yang berlaku.
Kemudian yang kesembilan, membantu masyarakat dalam penegakan hukum, di mana seorang profesional harus berperan aktif dalam membantu penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Lalu yang ke-10 ada membantu membangun praktisi profesi yang baik. Seorang profesional harus berkontribusi dalam pengembangan dan peningkatan standar praktik profesi yang baik. Ini termaksud berbagai pengetahuan dan pengalaman, berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan, dan mendukung inovasi dalam praktik profesional. Nah, untuk kompeten person Indonesia ini berfokus kemana sih? Fokus dari kompeten person Indonesia ini lebih berfokus pada organisasi yang lebih spesifik dalam menilai dan mengakui kompetensi individu dalam berbagai bidang, khususnya yang berkaitan dengan industri tertentu seperti pertambangan dan geologi. Nah, tujuan dari CPI ini apa? Yaitu memastikan bahwa individu yang terlibat dalam bidang-bidang ini memiliki keahlian dan pengetahuan yang sesuai untuk melakukan tugas mereka dengan kompeten dan bertanggung jawab. Untuk kegiatan utamanya sendiri yaitu menyediakan sertifikasi kompetensi, mengadakan pelatihan dan evaluasi, serta memastikan bahwa anggotanya memenuhi standar industri yang diakui. Nah, untuk kompeten person Indonesia ini terdapat poin penting dari kode etiknya sendiri. Yang pertama yaitu ada latar belakang pendidikan, di mana ini itu merujuk pada latar belakang terakhir pendidikan seorang profesional yang memadai untuk saat ini. Sendiri pendidikan minimalnya itu adalah S1 kebumian. Kemudian yang kedua ada pengalaman yang relevan, di mana ini merupakan seorang CPI yang harus mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya adalah 5 tahun dalam bidang yang sesuai dengan bentuk mineralisasi dan jenis jebakan yang sedang dipertimbangkan dan sesuai dengan kegiatan yang sedang dilakukan oleh CPI tersebut, di mana bidang kegiatan yang dilakukan ini seperti CPI pelaporan hasil eksplorasi, CPI estimasi sumber daya, dan CPI estimasi cadangan. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab dan tanggung gugat atas laporan. Seorang kompeten person bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas laporan yang disusunnya. Setelah itu ada anggota organisasi profesi, di mana anggota organisasi profesi ini seorang kompeten person Indonesia harus mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang yang sesuai dengan bentuk mineralisasi dan jenis jebakan yang sedang dipertimbangkan, serta sesuai dengan kegiatan yang sedang dilakukan oleh CPI tersebut. Seorang kompeten person Indonesia adalah anggota Perhapi atau IAGI yang terdaftar sebagai CPI, Perhapi atau IAGI berdasarkan peraturan dan masing-masing organisasi profesi tersebut. Yang kelima ada pencatatan dalam proses verifikasi, di mana seorang CP atau kompeten person bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas laporan yang sudah disusunnya. Kemudian yang keenam ada kerjasama tim, di mana seorang kompeten person menekankan pentingnya kerjasama tim dalam estimasi sumber daya mineral dan cadangan biji. Seorang kompeten person harus yakin akan kompetensinya dan siap untuk bekerja sama dengan rekan sejawat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu kemudian ada kode etik kompeten person CPI Perhapi, di mana yang pertama ada integritas dan kejujuran. Sebelumnya, kode etik kompeten person CPI Perhapi ini itu dirancang untuk memastikan integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam pekerjaan yang dilakukan oleh para ahli pertambangan di Indonesia. Nah, untuk poin pertama yaitu mengenai integritas dan kejujuran, di mana pada integritas dan kejujuran ini terdapat 2 poin, yaitu mengutamakan kejujuran dan transparansi informasi. Mengutamakan kejujuran berarti memastikan bahwa semua laporan dan pernyataan yang dibuat adalah jujur, akurat, dan tidak menyesatkan. Kemudian transparansi informasi berarti menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan. Kemudian poin yang kedua yaitu ada kompetensi informasi, di mana kompetensi informasi ini
eh, terkait dari 2 poin, yaitu kualifikasi dan pengalaman serta pendidikan berkelanjutan. Nah, untuk kualifikasi dan pengalamannya sendiri ini yaitu mengakui hanya kualifikasi dan pengalaman yang relevan dan tidak mengklaim keahlian yang tidak dimiliki. Serta pendidikan yang berkelanjutan ini berarti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada tanggung jawab sosial dan lingkungan terdapat 2 poin, yaitu kepedulian lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat. Pada kepedulian lingkungan, dalam arti memastikan bahwa operasi pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan ada kesejahteraan masyarakat di mana berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kemudian ada kerjasama dan komunikasi, di mana kerjasama dan komunikasi ini terdapat 2 poin, yaitu kolaborasi dan komunikasi efektif. Kolaborasi ini berarti bekerja sama dengan rekan sejawat dan pihak terkait dengan cara yang profesional dan etis. Kemudian ada komunikasi efektif, di mana komunikasi efektif ini berkomunikasi dengan jelas, tepat, dan efektif dengan semua pemangku kepentingan. Kemudian yang kelima ada kerahasiaan dan kepatuhan, yang terdapat 2 poin, yaitu menjaga kerahasiaan dan kepatuhan umum. Menjaga kerahasiaan yang berarti menjaga kerahasiaan informasi bisnis dan teknis yang diperoleh selama menjalankan tugas, serta kepatuhan umum yang berarti mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas profesional. Yang keenam, ada kesehatan dan keselamatan, yang terdiri dari 2 poin, yaitu kesehatan kerja dan manajemen resiko. Kesehatan kerja berarti memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan menggunakan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan poin yang kedua yaitu manajemen resiko, di mana mengidentifikasi dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang ketujuh, pelaporan yang akurat, terdiri dari 2 poin, yaitu akuntabilitas dan dokumentasi yang benar. Untuk akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas semua pelaporan dan pernyataan yang dibuat, memastikan bahwa semuanya berdasarkan data yang valid dan analisis yang tepat. Untuk dokumentasi yang benarnya sendiri itu menyimpan dokumentasi yang lengkap dan akurat dari semua kegiatan dan temuan. Yang kedelapan, konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan ini terdiri dari 2, yaitu menghindari konflik kepentingan. Berarti tidak terlibat dalam kegiatan atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian poin yang kedua yaitu pengungkapan konflik, di mana mengungkapkan setiap potensi konflik kepentingan kepada semua pihak yang berwenang. Kemudian yang kesembilan yaitu etika profesional, di mana etika profesional ini terdapat 2 poin, yaitu perilaku etis dan penghormatan terhadap rekan kerja. Untuk perilaku etisnya sendiri, ini bertindak sesuai dengan standar etika profesional yang tinggi dalam semua aspek pekerjaan. Dan untuk penghormatan terhadap rekan kerja ini, menghormati rekan kerja dan tidak melakukan tindakan yang merugikan reputasi profesional mereka. Kemudian yang kedua ada kode etik profesi pada organisasi PII atau Persatuan Insinyur Indonesia, di mana Persatuan Insinyur Indonesia PII ini telah berhasil menyusun kode etik Insinyur Indonesia yang diberi nama Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari 4 prinsip dasar dan 7 tuntunan sikap. Nah, untuk Persatuan Insinyur Indonesia ini berfokus pada apa sih? Fokus dari PII adalah organisasi profesi yang mewadahi para insinyur di Indonesia dari berbagai disiplin ilmu teknik. Untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme insinyur di Indonesia, memberikan pengakuan formal atas kompetensi insinyur dan memperjuangkan kepentingan serta hak-hak insinyur. Untuk kegiatan utamanya yaitu mengadakan ujian dan sertifikasi insinyur
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pelatihan, serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan dan standar teknik nasional. Nah, untuk Persatuan Insinyur Indonesia, untuk catur karsa yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah mengutamakan keluhuran budi, yang kedua menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, yang ketiga bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Untuk Sabta Marga atau 7 tuntunan sikap canon dari Persatuan Insinyur Indonesia, yaitu yang pertama adalah Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Yang kelima, Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang keenam, Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Yang ketujuh, Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Kemudian yang ketiga, ada kode etik profesi pada organisasi IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI adalah suatu organisasi profesi dokter yang diakui pemerintah melalui undang-undang yang berguna meringankan, memudahkan pemerintah melakukan pengawasan, pengenaan sanksi, pembinaan, dan peningkatan mutu profesi dokter dalam melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Kepentingan masyarakat yang dimaksud lebih tertuju pada kesehatan masyarakat Indonesia. Pedoman atau petunjuk bagi dokter Indonesia yang berfungsi menjaga etika, moral, dan perilaku dokter untuk melakukan praktik kedokteran disebut sebagai KODEKI atau Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia dibagi menjadi 4 kewajiban, yaitu kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Pada Ikatan Dokter Indonesia terdapat nilai-nilai tanggung jawab profesional profesi kedokteran dalam suatu kode etik kedokteran atau yang biasa disebut dengan KODEKI yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama ada kewajiban umum terdapat pada pasal 1, yaitu setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan janji dokter. Pasal yang kedua, seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Pasal yang ketiga, dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal yang keempat, seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Pasal yang kelima, tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pasal yang keenam, setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal yang ketujuh, seorang dokter wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal yang ke-8, seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang atau compassion dan penghormatan atas martabat manusia. Pasal yang ke-9, seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien, dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan. Pasal yang ke-10, seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.
Pasal yang ke-11, setiap dokter wajib senantiasa mengingatkan kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Pasal yang ke-12, dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan yang berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik fisik maupun psikososial kultural pasiennya, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat. Pasal yang ke-13, setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya, dan masyarakat wajib saling menghormati. Kemudian yang kedua ada kewajiban dokter terhadap pasien, terdapat pada pasal ke-14. Seorang dokter wajib bersikap tulus, ikhlas, dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien atau keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Pasal yang ke-15, setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasien agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasehatnya, termasuk dalam beribadat dan atau menyelesaikan masalah pribadi lainnya. Pasal yang ke-16, setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Pasal yang ke-17, setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya. Yang ketiga ada kewajiban dokter terhadap teman sejawat, terdapat pada pasal 18, setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagai ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal yang ke-19, setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis. Yang keempat, ada kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Terdapat pada pasal ke-20, setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Pasal 21, setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan. Kesimpulan, kode etik profesi dibuat sebagai pedoman moral yang mengatur bagaimana anggota profesi seharusnya berperilaku. Dalam konteks CPI, Kompeten Pasien Indonesia, etika menekankan pentingnya kompetensi, tanggung jawab, dan kerjasama tim dalam estimasi sumber daya mineral dan cadangan biji. Pada PI, Persatuan Insinyur Indonesia, etika menggarisbawahi integritas, tanggung jawab profesional, dan perlindungan kepentingan umum. Sedangkan pada profesi kedokteran atau KODEKI menekankan prinsip-prinsip moral dalam praktik medis yang meliputi rahasia medis, tanggung jawab terhadap pasien, dan kerjasama antar profesi. Secara keseluruhan, penerapan kode etik pada setiap profesi sangat penting untuk memastikan bahwa para profesional bekerja dengan standar moral yang tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, etika dapat membantu manusia untuk bertanggung jawab atas kehidupannya. Saran untuk Kompeten Person Indonesia atau CPI penting untuk memperbarui dan menyosialisasikan kode etik secara berkala kepada anggotanya agar mereka memahami peraturan dan etika yang harus diikuti. Pelatihan berkelanjutan tentang etika dan moral serta pemanfaatan teknologi informasi untuk akses dokumen kode etik dan laporan pelanggaran juga diperlukan. Kemudian untuk Persatuan Insinyur Indonesia atau PII disarankan untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kode etik dengan mekanisme yang jelas dan transparan. Mengadakan seminar dan workshop rutin yang membahas pelanggaran etika dapat meningkatkan kesiapan anggota menghadapi situasi etis yang menantang. Kemudian, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan KODEKI penting untuk memberikan pelatihan dan pembaharuan pengetahuan mengenai kode etik kedokteran kepada dokter secara berkala, memperkuat dukungan psikologis dan profesional, serta mengintegrasikan etika kedokteran dalam kurikulum pendidikan juga penting untuk membantu dokter memahami pentingnya kode etik sejak dini. Ini merupakan daftar pustaka yang saya pakai. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.